Ya, pemirsa, tim gabungan menertibkan ribuan kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, nahkoda kapal yang selesai melakukan bongkar muat diminta untuk memindahkan kapalnya. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya menertibkan penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Penertiban dilakukan demi keselamatan bersama serta menjaga fungsi jalur pelayaran Muara Angke yang vital bagi aktivitas nelayan. Kasubdit Patroli Polairut Polda Metro Jaya AKBP Helmi Wibowo menyebut, penertiban difokuskan pada kapal yang mengganggu jalur pelayaran. Selamat pagi Komandan, izin melaporkan kapal 1007 Aibda di Maulana dan kapal 2006 Aibda Darsono. Untuk saat ini kegiatan menindaklanjuti berita viral di Pelabuhan Muara Angke, yaitu kapal-kapal ikan dan kapal-kapal cumi yang ingin masuk dan keluar. Tapi kemudian untuk saat ini kami menghimbau kepada para nakoda dan kepada pemilik kapal untuk tidak menyandarkan kapalnya di alur pintu keluar masuk atau alur jalannya kapal. Sebelumnya viral di media sosial, Pelabuhan Muara Angke di Penjaringan, Jakarta Utara dipenuhi ribuan kapal nelayan yang menumpuk. Kepadatan kapal ini menghambat aktivitas para nelayan yang akan melaut. Setidaknya ada 2.500 kapal bertumpuk tak beraturan. Selain menghambat aktivitas mencari nafkah, para nelayan juga khawatir banyaknya kapal yang menumpuk dapat menyebabkan kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Kea Dela Rosa di Pelabuhan Muara Angke. Ya, selamat pagi Kea. Kea, apakah hingga saat ini masih ada penumpukan kapal di Muara Angke saat ini? Ya, selamat pagi Syafa dan juga Pram. Saya konfirmasi kembali, memang benar masih adanya penumpukan kapal di dermaga T ataupun di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Dan totalnya sebanyak 2.500 kapal terparkir di dermaga akibat dari cuaca buruk yang melanda kota Jakarta sejak akhir tahun 2025 lalu. Namun penumpukan ini juga terjadi akibat dari dermaga tidak sanggup untuk menampung kapasitas kapal yang ada di dermaga saat ini, sebab dermaga hanya bisa menampung 400 hingga 500 kapal yang akan bersandar. Namun ya seperti tadi yang saya bilang, saat ini terdapat 2.500 kapal yang bersandar. Tidak hanya diakibatkan dari adanya cuaca buruk, namun kepadatan ataupun yang ada di Muara Angke ini akibat dari adanya kapal-kapal yang sudah tidak beroperasi, namun mereka tetap parkir di dermaga sehingga menghambat mobilisasi ataupun juga menghambat proses kapal-kapal yang ingin melakukan pengisian bahan bakar. Dan tadi saya dapat informasi dari nelayan, pengisian bahan bakar membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 minggu lamanya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa nelayan akan berlayar pada bulan Februari ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya juga, di layar kaca Anda sudah terlihat beberapa ABK yang mempersiapkan diri untuk berlayar kembali, yaitu adanya pengisian oli untuk mereka nantinya berlayar selama 3-5 bulan di laut. Dan juga selain itu adanya persiapan logistik yang dilakukan oleh ABK kapal, yakni seperti yang ada di layar kaca Anda, adanya persiapan baju, pakaian, lalu makanan instan, dan juga alat-alat elektronik lainnya seperti senter terutama yang nantinya membantu untuk proses mereka selama berlayar di laut kurang lebih 5 bulan lamanya. Kembali ke studio, Syafa dan juga Pram. Ya, Kea, lalu upaya apa saja yang dilakukan oleh petugas atau otoritas terkait untuk mengurai kepadatan kapal di dermaga Muara Angke ini?
Baik, untuk mengurai kepadatan yang ada di Muara Angke ini, beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa sudah adanya pergerakan dari Kementerian KPP yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta sejak 2 hari lalu untuk memarkir kembali ataupun memetakan kembali beberapa kapal sehingga kapal-kapal yang ingin melakukan perjalanan di awal Februari ini dan juga di pertengahan Februari ini akan dapat berlayar lancar. Namun terkait kapal-kapal yang tadi saya bilang, Safa dan juga Pram, ya ini kapal yang sudah tidak beroperasi namun masih terparkir di dermaga, itu kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut akan diparkir di mana untuk membuat kapal-kapal yang masih bisa beroperasi bisa melintas kembali. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa beberapa kapal di sini menumpuk berlebih seperti itu 2.000 lebih karena adanya peraturan baru yang mengharuskan pemilik-pemilik kapal datang ke dermaga untuk mendaftarkan diri terkait alat GPS yang nantinya dipasang di tiap-tiap kapal agar pihak dermaga mengetahui titik-titik kapal berada di mana selama berlayar kurang lebih 3-5 bulan ke depan. Kembali ke studio. Melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, ini selain menerbangkan atap-atap rumah, pemirsa, angin juga menerbangkan seorang bocah berusia 5 tahun. Warga di permukiman 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan terjangan hujan deras disertai angin kencang. Bahkan salah satu rumah mengalami kerusakan cukup parah, angin menerbangkan atap rumah. Terjangan angin ribut ini pun hampir menelan korban jiwa, seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Korban sempat terbawa angin puting beliung dan tersangkut di tiang atap rumahnya saat sedang bermain di kamar. Beruntung, korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami luka serius meski alami cedera di bagian wajah. Kini korban pun masih trauma dan jalani perawatan di Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia main-main di bawah, datang angin, pada saat itu angin kencang, atap ini sudah terlempar. Kita sudah panik semua, cari ini si anak. Padahal jadi kita sudah lari ke depan, cari kemana-mana. Akhirnya kita pulang, sudah dilihat di atas di atap. Oh, di atap. Oh, artinya sempat hilang ya Pak? Iya, awalnya. Oh, sampai bisa ditahu yang ada di atas. Bagaimana? Dia minta tolong. Terjangan angin ribut juga menyebabkan kerusakan pada 15 rumah warga, bahkan sejumlah atap rumah berterbangan dan rusak parah. Rumah-rumah tersebut tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Moncongloe, Turikale, dan Kecamatan Lau. Namun kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Moncongloe dengan 10 rumah alami kerusakan pada atap. Memang kencang angin ya Pak? Ya, terputar memang angin tadi. Ya, terus? Makanya tadi ini sebenarnya harus pakai pohon kalau memang di atas sini karena belum ada bangunan. Oh, ada berapa rumah Pak di sini yang terdampak dari angin kencang ini Pak? Kalau dihitung ini sekitar 7. 7 ya Pak? Ya. Oh, itu angin kencangnya berlangsung berapa lama Pak? Sebenarnya enggak lama, tapi kencang. Kencang sebelum memang. hujan. Oh. Petugas BPBD Maros masih mendata dampak kerusakan sekaligus menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah sekolah di Cilegon, Banten terkena longsor saat hujan deras. Ya, akibat kejadian ini sejumlah ruang kelas dan toilet rusak parah. Tembok penahan setinggi 4 meter dan panjang 30 meter yang berada di belakang bangunan SMPN 5 Cilegon, Banten longsor. Kejadian ini membuat 3 ruang kelas dan 1 ruang toilet rusak parah. Dinding bangunan tampak hancur hingga nyaris roboh usai tertimpa longsor yang terjadi pada saat wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena insiden terjadi saat sekolah sedang libur.
Mungkin karena musim hujan ini dan curah hujan tinggi juga, sehingga bangunan tidak kuat lagi menahan beban, jadi ya jadi seperti itu. Kalau anak-anak, karena sejauh ini kan tidak ada korban jiwa, kita juga biar KBM bisa terus berjalan, jadi kita koordinasi dengan pihak Dindik untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, menempati atau menumpang di SD Cikuasa 2 untuk sementara. Tapi sudah koordinasi juga dengan yang kepala sekolah yang bersangkutan dan disediakan ruang untuk di sana. Pihak sekolah pun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akibat kejadian ini. Nantinya proses pembelajaran para siswa dialihkan sementara waktu ke sekolah lain. Saat ini pemerintah Kota Cilegon telah menurunkan alat berat untuk membersihkan reruntuhan dan material tanah longsor yang merusak bangunan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor sebelum tidur. Sebuah rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ludes dilalap api. Mengetahui rumahnya terbakar, pemilik menyelamatkan diri. Pada peristiwa tersebut, para penghuni sedang tertidur pulas. Warga sekitar yang berupaya melakukan pertolongan juga tak dapat berbuat banyak karena kobaran api yang membesar. Tak ada korban jiwa maupun luka dari musibah kebakaran. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan sebelum penghuni rumah tertidur. Kalau korban jiwa nggak ada, cuman kalau korban barang semuanya habis. Kata pemiliknya yang pakaian juga yang tinggal di badannya aja. Kini korban kebakaran mengungsi ke rumah kerabat, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Dr. Richard Lee akan menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali.